Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Hari ini kita ibadah dengan suasana yang baru. Dan saya percaya ada sukacita yang baru, ada berkat yang baru. Amin saudara. Amin. Kita mau masuk dalam penyembahan kita mau angkat satu pujian oleh kuasa darah.
Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, atas nafas hidup yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan, hingga kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sanggup melawat setiap hati kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menyucikan, menguruskan akan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tanpa sadar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala pujian yang akan kami naikkan. Kiranya semuanya dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa iblis Tuhan yang ingin mengganggu ibadah kami, kami mau bersatu hati, kami mau tolong, kami mau hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau yang berkuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang ada di tengah-tengah kami Bapa. Hanya kuasa-Mu yang membimbing ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua jemaat yang siap untuk memuji nama Tuhan bersama kita katakan amin. Saudara sekalian siap untuk memuji nama Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita mau satu pujian Engkau baik. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan ampun.
persiapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, lingkupiku.
Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan saya percaya ada suatu sukacita yang besar dalam kehidupan kita, khususnya pada ibadah kita pada siang hari ini. Menjawab kerinduan kita, akhirnya kita kembali bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan alat musik yang lengkap dengan tim musik dari GSPDI. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun masih secara online, tapi saya percaya semua akan ada waktunya Tuhan. Dan kita kembali suatu saat nanti kita dalam gedung yang sama, kita dalam waktu yang sama, kita memuji-muji Tuhan. Amin. Terima kasih buat tim pujian yang sudah memberkati kita semua pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupanmu. Dan kembali siang hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita, yaitu belajar di dalam badai. Dan siang hari ini firman Tuhan saya akan angkat beri judul yaitu kekuatan di tengah badai. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Ayat 1 sampai ke yang 9, tapi kita akan baca pada ayat yang 1 dan 2 terlebih dahulu. Mazmur 63 ayat pertama, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Mazmur 63 ini dibuka dengan sebuah keterangan bahwa Daud ada di padang gurun Yehuda. Jika saudara membaca Alkitab, memakai buku Alkitab yang seperti saya ini, maka pada bagian bawahnya akan ada keterangan yaitu Mazmur 63 ayat yang pertama ini ternyata berparalel dengan 1 Samuel 23 ayat yang ke-14. Apa bunyi daripada 1 Samuel 23 ayat 14? Saya akan bacakan. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ayat yang ke-15, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Jadi Daud ada di padang gurun daerah Zif karena Daud menghindar dari kejaran Saul. Saul membawa seluruh pasukan yang terbaiknya, dia memburu Daud, dia mengejar Daud dan bermaksud mengambil nyawa Daud, membunuh Daud karena rasa iri yang sedemikian besar. Dari cerita ini kira-kira kita bisa gambarkan bagaimana situasi yang dialami oleh Daud. Bagaimana perasaan Daud waktu itu? Bagaimana perasaan orang yang sedang dikejar-kejar sesuatu? Jangankan dikejar-kejar oleh orang yang mau bunuh, dikejar-kejar hutang saja, dikejar-kejar debt collector saja mungkin. Jika ada yang punya pengalaman, saya harapkan tidak ada yang punya pengalaman seperti itu. Tapi jika ada yang pernah mengalami hal seperti itu, jangankan dikejar orang yang mau bunuh, dikejar orang hutang saja sudah bikin kita rasanya nggak tenang hidup ini. Apalagi ini yang mengejar Daud adalah seorang raja yang berkuasa pada waktu itu, orang yang paling berkuasa, yang punya berbagai sarana, berbagai prajurit, berbagai peralatan yang paling hebat pada waktu itu. Dan Daud dalam keadaan diburu untuk dibunuh. Pasti Daud mengalami suatu kekhawatiran, suatu kegelisahan, suatu kecemasan dalam kehidupannya. Artinya ada sebuah keadaan, situasi, masalah besar dalam hidup Daud. Daud sedang ada dalam badai yang besar, yang memburu bukan hanya hartanya, tapi nyawanya yang jadi incarannya. Dan kondisi kejiwaan dari seseorang yang sedang dalam kejaran seperti itu pasti yang seperti tadi saya bilang tidak akan tenang, otomatis tidak bisa berdoa. Bagaimana mungkin bisa melakukan sebuah doa permohonan dengan hati yang risau, dengan pikiran yang kalut, dengan hati yang was-was?
Oleh karena itu, sebuah ungkapan daripada Daud yang tadi kita baca bahwa jiwaku haus kepadamu. Daud membandingkan, Daud mengingat masa-masa yang lalu ketika dia menggembalakan domba. Bagaimana dia menuntun domba kepada padang rumput yang hijau. Lalu ketika dombanya makan, mungkin Daud berteduh di bawah sebuah pohon, dia beristirahat, lalu mungkin dia mengeluarkan alat musiknya, dan dia mulai bernyanyi, dia mulai memuji-muji Tuhan. Damai sekali rasanya, tenang sekali rasanya. Tidak ada yang mengejar-ngejar. Tapi saat ini, makanya ditulis dalam ayat yang kedua tadi bilang, jiwaku haus kepadamu. Dan tubuhku rindu kepadamu. Bagaimana tubuh Daud pada waktu ada di padang gurun? Tubuh yang sangat lelah pastinya. Orang yang kejar-kejar akan mudah letih. Lebih baik orang yang mengejar daripada orang yang dikejar. Karena itu Daud menuliskan, seperti tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi Daud dalam sebuah keadaan yang sangat sulit. Dirinya dikejar oleh orang yang paling berkuasa dengan segala peralatan perang yang canggih, dan Daud hanya bisa bersembunyi ke sana kemari. Tapi kita tahu cerita Daud, bahwa keadaan seperti ini bukan hanya sekali dialami oleh Daud. Berbagai-bagai badai besar, berbagai-bagai masalah besar, keadaan situasi yang menjepit Daud seringkali terjadi dalam kehidupannya. Tapi setiap kali badai itu datang, di akhir cerita Daud selalu bisa tetap kuat di dalam imannya kepada Tuhan. Daud tetap bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun Daud memang ada kelemahannya. Daud pernah melakukan kesalahan. Tapi di atas semua itu, dalam segala keadaan yang menakutkan, dalam segala keadaan yang menekan kehidupan Daud, pada akhirnya Daud tetap bisa keluar sebagai seorang pemenang. Ada sesuatu yang dikerjakan oleh Daud yang harus kita juga teladani dari Daud. Karena mungkin saat-saat pada hari-hari ini kita pun sedang dikejar-kejar oleh sebuah musuh. Mungkin ada musuh ekonomi yang mengejar-ngejar kita. Mungkin ada musuh-musuh yang ketakutan-ketakutan karena sakit penyakit kelemahan tubuh yang menghantui kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa bebas melakukan banyak hal aktivitas. Ada himpitan-himpitan ekonomi yang rasanya terus menekan kita, membuat kita letih, membuat kita capek. Harus apa lagi yang saya perbuat, Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup ini? Rasanya jiwa ini haus, kita teringat masa-masa yang diberkati oleh Tuhan pada waktu dahulu. Karena itu siang hari ini, mari kita belajar daripada Daud. Apa yang dilakukan Daud ketika dia ada dalam kejaran Saul. Dan saya mencatat untuk mudah kita ingat bahwa Daud melakukan 5M. Sehingga dia akhirnya bisa tetap kuat di tengah badai. Amin. Saudara ingin kuat di tengah badai? Mari kita pelajari apa yang Daud lakukan. Yang pertama, M yang pertama yaitu mencari Tuhan. Mazmur 63 ayat yang kedua tadi. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Daud dalam keadaan yang tertekan. Daud dalam keadaan yang takut, gelisah, capek jiwanya. Tubuhnya lelah. Tapi di atas semua itu, Daud tidak mencari hal-hal yang lain. Dia tidak menyuruh anak buahnya, coba kamu carikan. Mungkin ada obat-obat yang terbaik. Coba kamu carikan hal-hal yang menghibur aku supaya jiwaku segar kembali. Daud tidak melakukan itu. Daud tidak mencari sesuatu yang lain. Yang dia cari adalah Allah. Artinya di sini bicara tentang sebuah prioritas. Bahwa di atas segalanya, dalam segala keletihannya, dalam segala tekanannya, dalam segala kelelahannya yang Daud alami. Karena dikejar-kejar oleh masalah, dikejar-kejar oleh badai, dikejar-kejar oleh musuh.
Daud memprioritaskan Tuhan. Daud mengutamakan Tuhan. Daud mencari Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Dalam segala keadaan kita, mungkin saat ini kita sedang lelah, mungkin saat ini kita dalam keadaan yang tertekan oleh keadaan dunia pada saat ini yang semakin hari rasanya semakin tidak menentu ini. Mari kita prioritaskan Tuhan. Mari kita utamakan Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Jangan cari hal-hal yang lain. Ketika waktunya kita beribadah pada hari Minggu, mari kita prioritaskan Tuhan. Mari kita utamakan Tuhan. Sehingga kita bisa tetap kuat di tengah badai. Amin, seperti yang Daud lakukan. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, Mazmur 63 ayat yang ketiga mengatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. M yang kedua yaitu memandang Tuhan. Daud tidak mau memandang hal-hal yang lain. Dalam segala keadaannya, dalam segala keterpurukannya, dalam segala ketakutannya, Daud hanya mau memandang Tuhan. Karena ketika dia memandang Tuhan, di sini dikatakan dia melihat kekuatan Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan. Saudara ingat cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Ketika itu Petrus bilang, aku akan berjalan ke tempatmu. Yesus bilang, ayo kemari. Dan Petrus melihat Yesus. Petrus memandang Yesus. Pertanyaannya, apakah Petrus saat itu bisa berjalan di atas air? Bisa. Buktinya Petrus bisa, bukannya nggak bisa. Mujizat itu terjadi, Petrus berjalan di atas air. Dan itu terjadi ketika, catat baik-baik, Petrus memandang Yesus. Tidak memandang hal yang lain. Tapi ketika di tengah perjalanan, pandangannya mulai lagi tidak pada fokusnya pada Yesus. Dia mulai melihat kiri kanan, ada angin menderu, ada air yang bergolak. Di situ dia tenggelam. Ketika dia melepaskan pandangannya pada Yesus, dia tidak lagi kuat menghadapi badai. Tapi ketika dia memandang Yesus, ada kekuatan, ada kemuliaan, ada kuasa Tuhan. Dan inilah yang harus kita kerjakan. Memandang Yesus. Dalam segala keadaan yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Pandang saja Yesus. Artinya fokusnya kepada Tuhan. Jangan kepada hal-hal yang lain. Ketika kita melihat keadaan dunia. Ketika kita mulai membaca berita yang begitu mengerikan. Kita mulai memandang hal-hal lain. Disitulah kita tidak punya kekuatan menghadapi badai. Tapi kalau mau pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus, di situ kita akan lihat kekuatanmu, kemuliaanmu, seperti yang Daud katakan. Amin. Jadi M yang kedua adalah memandang Tuhan. Dan M yang ketiga adalah memuji Tuhan. Mazmur 63 ayat 4 sampai yang ke-6. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Puji Tuhan. Kalau kita pikir sebetulnya apa sih salah Daud? Mengapa Daud sampai dikejar-kejar? Padahal dia baru saja membuat sebuah jasa yang besar bagi negaranya. Dia mengalahkan Goliat di mana semua bangsa Israel tidak ada yang berani, tapi dia keluar, dia menyatakan dirinya, dia akan melawan Goliat dan dia berhasil mengalahkannya. Dan dia tidak ada sedikit niat pun memberontak kepada Saul. Dia sangat menghormati Saul. Dia punya 2 kali kesempatan membunuh Saul dan dia melewatkannya. Karena dia percaya orang yang diurapi Tuhan tidak boleh disentuh. Harus dihormati. Apa salah Daud? Tapi dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang dikejar-kejar oleh musuh, walaupun dia tidak ada salah, Daud tidak mau mengomel-ngomel. Dia tidak mempergunakan mulut dan bibirnya untuk berkata-kata negatif, untuk marah-marah, untuk ngomel-ngomel. Walaupun dia punya alasan untuk itu. Dia berhak marah pada Saul, dia berhak marah pada keadaan, dia mungkin bisa, banyak orang dalam keadaan demikian menyalahkan Tuhan. Apa salah saya Tuhan? Diminta diurapi juga enggak? Yang milih saya jadi the next king, jadi raja kemudian
adalah Tuhan. Kenapa Tuhan bawa saya dalam keadaan seperti ini sampai saya harus lari-lari ke sana kemari menghindari musuh? Tapi Daud tidak melakukan itu. Daud tidak mau mempergunakan mulut bibirnya untuk berkata-kata negatif. Karena Daud tahu ketika dia melakukan itu, dia akan kehilangan kekuatan. Dia akan menghabiskan energi untuk itu. Orang yang banyak ngomel-ngomel, banyak marah-marah, yang selalu menyalahkan keadaan, yang selalu berkata negatif, tidak akan ada energi dalam kehidupannya. Dan orang yang tidak ada energi, bagaimana mungkin bisa melawan badai, bisa kuat di tengah badai? Daud tahu rahasia ini. Karena itu dia mempergunakan mulutnya. Untuk apa? Dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan kejar-kejar musuh, Daud memuji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang kejar-kejar musuh, Daud tetap memuji Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Dalam segala keadaan kita, yang saat ini mungkin berat bagi kita. Nggak tahu salah saya di mana, kok bisa dalam keadaan seperti ini. Tiba-tiba saya tidak bisa lagi berusaha, tiba-tiba saya juga mungkin di PHK oleh kantor, mungkin juga dikurangi gajinya, dan banyak hal kesulitan yang kita alami pada saat ini. Mari kita pergunakan mulut kita bukan untuk mengomel-ngomel karena menghabiskan energi, tapi untuk memuji Tuhan. Seperti yang Daud bilang bahwa seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dia membandingkan itu dengan lemak sumsum. Saudara tahu lemak sumsum? Yang suka makan sumsum kaki sapi mungkin. Ternyata lemak sumsum itu mengandung berbagai manfaat dan mengandung vitamin yang luar biasa. Ada kolagen, yaitu vitamin yang berfungsi untuk mengencangkan kulit supaya tidak cepat mengalami penuaan, tidak keriput. Juga ada glukosamin, yaitu untuk kesehatan sendi, juga tulang, juga otot-otot, sehingga tetap lentur, tidak suka sakit lutut. Juga ada vitamin-vitamin lainnya. Ada gleatin, yaitu yang membuat sistem pencernaan menjadi baik. Juga meningkatkan sel darah putih, sehingga sel darah putih berfungsi untuk menaikkan imun tubuh. Kita punya daya tahan tubuh yang baik. Itulah rahasianya orang yang suka memuji-muji Tuhan. Ada selalu kekuatan. Karena itu mari pakai mulut kita untuk memuji-muji Tuhan. M yang ketiga, memuji-muji Tuhan. Amin. M yang keempat, yaitu merenungkan firman Tuhan. Mazmur 63 ayat 7 dan ke-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Kita tahu dari cerita Daud, ada banyak bagian Alkitab membahasnya bahwa Daud punya sebuah kebiasaan, yaitu dia pada waktu dia bangun pada pagi hari, dia membaca Taurat Tuhan dan dia merenungkannya. Dia membaca firman Tuhan dan dia merenungkannya. Kemudian dia beraktivitas sebagai seorang raja. Dia melakukan pekerjaannya. Dan pada malam hari ketika dia mau beristirahat, dia kembali merenungkan semua hal yang terjadi mulai dari pagi hari sampai malam hari. Dan dia melihat bagaimana apa yang dia baca, apa yang dia renungkan pada pagi hari, ada suatu rema dalam kehidupannya. Jadi firman Tuhan yang dia baca, dia renungkan pada malam hari, dia melihat kebaikan Tuhan. Dia melihat pertolongan Tuhan. Dia melihat perlindungan Tuhan. Sehingga dia benar-benar menjadi orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang kejar-kejar musuh, ketika dia mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Karena firman yang dibacanya menjadi rema dalam kehidupannya. Maka dia bisa beristirahat dengan tenang. Memulihkan kondisi fisiknya, jiwanya. Sehingga dia dapat bangun pagi dengan tubuh segar. Kembali beraktivitas, kembali merenungkan firman Tuhan. Itulah rahasia Daud. Bagaimana dia punya kebiasaan merenungkan firman Tuhan. Dia mulai mengisi harinya dengan merenungkan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah yang saudara lakukan pada waktu bangun tidur? Apa yang saudara isi? Apa yang kita isi dalam kehidupan kita? Melalui pikiran dan hati kita pada saat kita memulai sebuah hari yang baru.
Kita mau menyalakan TV, melihat berita-berita yang menakutkan, kita lalu begitu bangun langsung kita pegang handphone, kita periksa semua WA, semua pesan-pesan, lalu kita mulai baca berita-berita, tidak akan ada kekuatan. Yang ada hanya pikiran-pikiran negatif. Lalu kita mulai beraktivitas dengan segala ketakutan yang kita baca pada pagi hari. Lalu pada malam harinya kita merenungkan, oh iya benar ya, tadi tuh ada kejadian begini-begini menakutkan sekali. Sampai mungkin kita tidur dalam keadaan yang mimpi buruk, mengalami mimpi buruk. Bangun pagi hari dengan tubuh lemas, kembali membaca berita-berita yang seperti itu. Sampai kapan? Tapi puji Tuhan, siang hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Saudara dan saya diingatkan. Mari kita memulai sebuah hari yang baru dengan merenungkan firman Tuhan. Sehingga ada bekal sepanjang hari kita beraktivitas. Dan ketika malam hari kita merenungkan, kita akan melihat seperti yang Daud lihat. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Orang yang senang merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, pada malam hari dia bisa mengingat kebaikan Tuhan. Dan itulah sebuah kekuatan yang luar biasa yang akan membuatnya tetap kuat di tengah badai. Amin. M yang kelima, yang terakhir, yaitu melekat kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat yang ke-9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Poin yang kelima ini yaitu melekat kepada Tuhan. Sebetulnya poin ini adalah poin bonus. Ketika saudara dan saya bisa melakukan dari yang pertama sampai yang keempat itu, bagaimana kita mencari Tuhan, memandang Tuhan, kita memuji Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah jiwa kita akan melekat. Kehidupan kita akan punya sebuah kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka tangan kanan Tuhan yang akan menopang kehidupan kita. Amin. Tangan kanan berbicara tentang sebuah kedaulatan, sebuah kekuasaan, sebuah otoritas daripada Tuhan. Kalau Tuhan sendiri yang menjadi penopang kita, kekuatan apa yang bisa mengalahkan? Musuh apa yang bisa mengalahkan? Tapi kita akan tetap kuat di tengah badai. Musuh boleh mengejar-ngejar kita. Keadaan mungkin bisa saja tambah sulit. Tapi kalau tangan kanan Tuhan yang menopang kita, kita akan tetap kuat di tengah badai. Amin. Ada 5M yang kita pelajari pada hari ini. Yaitu M yang pertama adalah mencari Tuhan. Yaitu berbicara bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita. M yang kedua adalah memandang Tuhan. Hanya pandang saja Yesus. Fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada hal-hal yang lain. Karena hal yang lain akan melenyapkan kekuatan kita. Tapi ketika kita memandang Yesus Kristus, di situ ada kekuatan, di situ ada kemuliaan Tuhan yang terjadi. Dan M yang ketiga yaitu berbicara tentang bagaimana kita harus memuji-muji Tuhan. Karena ketika kita memuji-muji Tuhan, ada vitamin yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kita akan dikuatkan, kita akan disegarkan. M yang keempat yaitu merenungkan firman Tuhan. Jadikanlah sebuah kebiasaan, yaitu kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan kita percaya ketika kita melakukan poin yang 1 sampai yang keempat, maka M yang kelima yaitu melekat kepada Tuhan. Sehingga tangan kanan Tuhan yang akan menjadi penopang dalam kehidupan kita. Badai apapun, sebesar apapun, kesulitan sesulit apapun, walaupun hidup kita dikejar-kejar musuh sekalipun, percayalah, kita akan tetap kuat di tengah badai, karena Yesus yang menjadi penopangku. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh iman, dengan penuh semangat mau kita nyatakan kepada Tuhan melalui pujian ini, bahwa Engkaulah perisaiku. Haleluya. Bahwa kita akan tetap berdiri di tengah badai, karena Yesus yang menopang kehidupan kita. Haleluya. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Ku kan berdiri di tengah badai.
dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, amin Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Katakan, karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah perisai kami Yesus. Hanya bersama-Mu kami kuat menghadapi setiap badai dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami siang hari ini. Terima kasih untuk pujian, penyembahan yang Kau izinkan boleh kami tetap lakukan. Walaupun kami dalam tekanan, walaupun kami dalam situasi yang belum baik ya Tuhan. Tapi siang hari ini kami mengucap syukur. Kami mempunyai ibadah yang luar biasa, ibadah yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Yesus atas kehadiran-Mu, atas penyertaan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan, untuk kehidupan kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penopang kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mulai hari ini kami mau melakukan 5M itu ya Tuhan. Kami mau mencari Engkau, kami mau memandang Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau merenungkan firman Tuhan, dan kami akan melekat kepadamu ya Tuhan, sehingga kami boleh kuat menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Memberkati semua aktivitas jemaat seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Berkati apa yang mereka kerjakan, dimanapun mereka berada, Kau yang sertai dan Kau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga terus berdoa Tuhan bagi ibu bapak gembala kami, para penatua, diaken, diakones, juga semua pengerja-pengerja guru sekolah minggu dan seluruh jemaat Tuhan. Mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua, semuanya hidup dalam berkat-Mu, semuanya hidup dalam damai sejahtera-Mu. Dan apapun yang kami kerjakan, Kau buat berhasil ya Tuhan. Kau memberkati setiap usaha pekerjaan dari jemaat-Mu ini ya Tuhan. Yang sedang dalam mencari pekerjaan, Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan yang terbuka. Kami percaya itu ya Tuhan. Yang sedang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Biarlah pemulihan yang daripada-Mu terus terjadi ya Tuhan. Keadaan akan semakin baik. Kami imani, kami percaya itu ya Tuhan. Kau pakai terus para pemimpin-pemimpin negeri ini dapat memimpin kami dengan hikmat-Mu, dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Sehingga pemulihan akan terjadi bagi bangsa Indonesia. Dan namun saja yang akan ditinggal dipermuliakan. Akan semakin banyak orang mengenal, menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sementara kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, katakan amin untuk setiap berkat yang Kau terima. Diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu. Berjalanlah dan hiduplah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus,
persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang akan memberkatimu dan memimpinmu mulai saat ini sampai Maranatha tiba. Yesus datang kedua kembali. Terima kasih. Semua orang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.